warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afelia Ayu Lestari dari kelas 7 PGSD A2 Unismu Jepara akan memberikan tutorial presentasi PowerPoint menggunakan Slide Master. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai Slide Master. Slide Master merupakan salah satu fitur yang terdapat di PowerPoint yang memungkinkan kita untuk dapat membuat layout desain presentasi dengan lebih efektif dan mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya silahkan simak video tutorial dari saya berikut ini. Nah, untuk membuat presentasi PowerPoint, langkah yang pertama dilakukan adalah kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Seperti ini. Sebelumnya saya ingin mengubah ukuran slide-nya. Saya klik Design, kemudian Page Setup. Saya ubah menjadi on-screen show ukuran 16:9. Klik OK, seperti ini. Kemudian untuk menggunakan Slide Master, kita klik View, pilih Slide Master. Nah, akan tampil gambar slide di bagian presentasi PowerPoint seperti ini. Nah, kita klik slide yang pertama, kemudian kita bisa hapus bagian ini. Nah, untuk menambahkan logo, kita bisa gunakan di slide yang pertama ini. Tujuannya agar semua slide yang nantinya akan kita buat akan ada logonya secara otomatis. Untuk pemberian logonya, yang pertama saya mau memberikan shape dulu. Saya klik Insert, saya pilih Shape, pilih Rectangle. Saya klik seperti ini. Nah, kemudian saya klik Format, pilih Shape Outline, klik No Outline. Untuk lebih menarik lagi, saya mau tambahkan lagi shape. Saya pilih gambar segitiga. Saya pilih Format, Shape Outline, klik No Outline. Warnanya saya mau ganti menjadi warna oranye, kemudian saya duplikatkan. Saya pindahkan ke bagian sini. Rotasinya bisa dirubah seperti ini. Kemudian klik Send Backward, klik Send to Back. Nah, seperti ini. Untuk lebih menarik lagi, saya mau tambahkan lagi, klik Duplicate, kemudian saya perkecil. Saya taruh di sini. Warnanya saya ganti oranye cerah. Seperti ini. Kemudian saya duplikatkan, saya pindahkan ke sini. Nah, saya mau ganti warnanya dulu. Jadi biru sedikit muda. Saya pilih rotasinya seperti ini. Saya klik Send Backward, klik Send to Back. Yang orange juga klik Send to Back. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Untuk logo, kita bisa tambahkan dari Insert, Picture. Kemudian kita pilih logonya. Saya mau tambahkan logo Unismu Jepara. Saya mau atur set transparent color-nya. Seperti ini. Kemudian saya mau tambahkan kata program studi pendidikan guru sekolah dasar. Enter. FTIK Unisnu Jepara. Saya mau tebali. Kemudian saya atur ukuran hurufnya, misalnya 12. Kemudian yang FTIK-nya 16. Saya pindahkan ke sini. Kita ganti warnanya, misalnya warna putih. Seperti ini. Jadinya seperti ini untuk logonya. Dan logo ini otomatis di semua slide sudah ada logonya secara otomatis dan tidak bisa kita atur. Karena aturannya yang bisa kita atur hanya di slide yang pertama. Jika kita ingin membuat judul presentasi, kita bisa klik di slide yang kedua. Kita buang layout-nya. Kemudian kita bisa klik slide masternya. Kita pilih Insert Placeholder. Misalnya kita mau tambahkan gambar. Kita buat di sini gambarnya. Kita bisa atur agar gambarnya berbentuk lingkaran. Kita bisa klik Format, kemudian Edit Shape, Change Shape. Kita pilih misalnya yang lingkaran seperti ini. Kita bisa tambahkan title, judul. Kita bisa tebali. Kita atur sedemikian rupa sesuai kehendak kita. Kita bisa tambahkan lagi teks di bawahnya, misalnya di sini. Kita mau tambahkan teks seperti ini. Jika kita mau menghiasnya, kita bisa pilih Insert, kita bisa tambahkan Shape. Misalnya saya mau tambahkan shape yang ini misalnya. Saya mau tambahkan. Nah, kita bisa atur formatnya, rotasinya bisa kita pindah. Seperti ini, kita geser ke sini. Kita atur. Nah, kita klik
shape outline, no outline. Warnanya kita bisa ganti. Misalnya mau warna hijau, seperti ini. Letaknya bisa kita atur. Nah, untuk slide yang pertama seperti ini. Jika mau membuat lagi slide yang kedua, kita klik slide yang kedua, kemudian kita hapus. Nah, kita misalnya mau membuat rumusan masalah. Ada title-nya, bisa kita tebali title-nya. Kemudian kita buat dari insert. Kemudian kita pilih shape. Kita mau buat seperti ini. Warnanya bisa kita ganti sesuai kehendak kita. Kemudian kita duplikatkan, dan seperti ini. Kemudian warnanya juga kita bisa ganti, misalnya biru, ungu, dan hijau. Seperti ini. Kita bisa duplikatkan lagi. Warnanya kita bisa ganti. Jika kita ingin beri angka, kita bisa klik di sini. 1. Kita Ctrl A, kita besarkan ukurannya. Rata tengah sudah ya. Jadinya seperti ini. Kita duplikatkan lagi. Warnanya bisa kita ganti. Angkanya ganti 2. Seperti ini. Kita duplikatkan lagi, angkanya kita ganti 3. Warnanya juga kita bisa ganti. Kemudian kita duplikatkan lagi, angkanya kita ganti 4. Warnanya juga. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan teks. Dari sini kita bisa tambahkan teks. Segini misalnya. Nah, seperti ini. Kita duplikatkan. Nah, seperti ini untuk tempat rumusan masalahnya. Yang ketiga, misalnya kita mau buat ada fotonya dan juga ada pengertiannya. Kita hapus dulu. Kita tambahkan title. Kita mau tambahkan picture. Kita klik insert placeholder. Kita klik picture-nya, kita buat di sini. Kemudian kita klik teksnya, kita buat di sini seperti ini. Nah, ini untuk teks pengertian. Yang keempat, kita bisa buat dengan 4 bagian. Misalnya kita hapus dulu semuanya. Kemudian kita klik title untuk judulnya. Kita bisa tebali judulnya. Kemudian kita buat yang 4 bagian. Misalnya kita mau buat slide master, kemudian kita klik insert placeholder, kita tambahkan smart art. Seperti ini. Nah, kita bisa pilih dari smart art graphic. Untuk slide yang kelima, misalnya, layoutnya kita mau buat seperti ini. Kita hapus dulu. Kemudian kita beri misalnya 4 gambar. Kita klik picture. Kita tambahkan picture-nya, ada 4. Kita duplikatkan. Seperti ini kita bisa atur tata letaknya. Seperti ini. Kemudian kita beri teks di bawahnya untuk masing-masing picture. Kita duplikatkan. Seperti ini. Selesai. Jika kita mau edit lagi, kita bisa close master view-nya. Nah, di tampilan presentasi PowerPoint-nya akan seperti ini. Jika kita mau buat, kita pilih new slide. Kita bisa pilih layout yang telah kita buat tadi. Misalnya di sini, saya pilih layout title seperti ini. Saya mau tambahkan icon foto saya sebagai pembuat presentasi. Saya klik insert picture, kemudian saya pilih picture. Misalnya seperti ini. Sudah ya. Kemudian kita klik judul presentasinya. Judul presentasinya bisa saya copy dari makalah. Perangkat hardware kita copy, paste. Seperti ini. Bisa kita atur ukurannya. Seperti ini. Kemudian saya tulis lagi. Ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar komputer dan dosen pengampu. Kita copy. Kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Kita hilangkan bulatan-bulatannya. Kita bisa perkecil ukuran hurufnya jadi 20. Kita buat rata tengah seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan kelas 7 PGSD A2. Titik dulu, enter nama saya tulis. Misalnya saya mau tebali bagian ini. Saya tebali seperti ini. Kemudian saya mau buat rumusan masalah.
Saya klik new slide, saya pilih yang rumusan masalah, misalnya yang ini. Saya klik, saya ketik rumusan masalah. Untuk yang pertama, rumusan masalahnya saya ambil dari makalah. Misalnya ini, pengertian perangkat hardware. Saya copy, saya paste menjadi pengertian perangkat hardware seperti ini. Kemudian lagi, saya copy lagi. Seperti ini. Misalnya saya mau perkecil ukuran hurufnya, biar sama saya atur. Saya mau perkecil. Segini cukup. Nah, seperti ini. Saya mau beri shape. Seperti ini. Yang fungsi hardware juga. Jadi rumusan masalah dari PowerPoint saya seperti ini. Kemudian saya mau buat lagi untuk pengertian perangkat hardware. Kita pilih new slide, kita pilih yang ini. Misalnya kita terbalik dulu. Pengertian perangkat hardware. Seperti ini. Saya mau ambil gambar untuk pengertian perangkat hardware-nya. Misalnya dari sini, seperti ini. Kita bisa atur gambarnya diletakkan seperti apa. Kita bisa geser sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pengertiannya, kita copy paste dari makalah. Misalnya ini kita copy. Kita paste di sini. Kita bisa atur ukurannya diperkecil agar muat. Seperti ini kita bisa buat rata tengah. Seperti ini. Misalnya kita ingin menebali untuk bagian pengertiannya, kita klik katanya, kita perbesar ukurannya, kita tebali seperti ini. Untuk poin yang kedua tadi mengenai fungsi hardware, misalnya kita buat new slide lagi, kita pilih fungsi hardware, misalnya di dua konten. Nah, kita klik di sini, fungsi hardware. Seperti ini. Kita ambil dari Smart Art. Kita pilih misalnya yang ini. Kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Kita cari text span. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Jika ada 4, kita bisa tambahkan 1 seperti ini. Kemudian kita bisa copy paste teksnya di sini. Kita buka makalahnya, menerima input. Kita bisa copy seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa silang teks span-nya. Misalnya mau ditebali hurufnya. Seperti ini. Warnanya juga bisa kita ganti. Kita klik desain, maksudnya kita pilih change color. Kemudian lingkarannya mau kita kasih warna yang berbeda juga. Kita pilih format, shape fill, kita masukkan warnanya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk perumusan masalah yang ketiga, kita bisa pilih new slide. Kita pilih dua konten lagi. Kita klik perumusan masalah yang ketiga, yaitu jenis hardware berdasarkan fungsinya. Kita ketik jenis hardware berdasarkan fungsinya. Seperti ini kita bisa perkecil ukuran hurufnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa pilih Smart Art grafiknya. Kita pilih ini misalnya. Nah, seperti ini kita klik text span. Kita bisa tambahkan dari sini. Seperti ini misalnya teks yang pertama. Kita copy dari makalah. Perangkat masukan atau input device. Kita copy. Kita paste. Seperti ini. Setelah itu kita bisa hilangkan teks span-nya. Kita bisa atur ukuran hurufnya. Biar sedikit kelihatan. Kita perbesar. Kita bisa terbalik. Seperti ini. Kita juga bisa pilih dari desain. Change color. Pilih warnanya. Seperti ini. Atau juga kita bisa ganti dari desain ini. Seperti ini. Warnanya juga bisa kita ganti lagi seperti ini. Seperti ini. Kemudian, kita buat poin rumusan masalah yang keempat. Kita bisa pilih new slide, kita pilih title only. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan poin yang keempat terkait komponen-komponen perangkat hardware. Kita ketik komponen perangkat hardware seperti ini. Kita perkecil ukuran hurufnya. Nah, misalnya segini. Kita ambil icon. Yang pertama tadi adalah monitor.
Kita ambil gambar monitor komputer. Nah, kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita klik to add text. Kita copy dari sini yang pertama monitor. Nah, monitor. Kemudian kita copy lagi speaker. Kita cari gambar speaker. Seperti ini kita buat agar muatnya tulisannya bisa kita besar. Nah, seperti ini. Jika kita tambahkan slide untuk penutupnya. Misalnya kita klik slide, new slide, kemudian kita ketik di sini, thanks for your attention. Kita kasih gambar senyum, dan kita beri gambar seperti ini. Ini dibuat rata tengah, diberi background warna misalnya. Kita perkecil, kita edit shape-nya, kita geser ke bawah. Seperti ini. Ini bisa kita hapus, akan jadi seperti ini. Setelah itu, kita bisa buat transition-nya. Mulai dari awal. Misalnya mau dibuat transition, kita pilih. Transition-nya seperti ini. Sampai semua slide-nya ya. Seperti ini. Kita bisa buat animation di slide yang pertama. Kita klik animation, kemudian kita buat animation-nya. Kita pilih dari add animation, more entrance effect misalnya, kita geser. Seperti ini, kita pilih flip. Nah, akan jadi seperti ini. Klik OK. Kita buat tidak on click tapi after previous. After previous, kemudian kita juga atur animation-nya untuk yang ini. Misalnya, kita pilih shape, kemudian klik after previous. Seperti ini. Untuk gambarnya juga, kita pilih misalnya well. Nah, seperti ini. Klik juga after previous. Seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi yang perangkat hardware dengan add animation, kemudian kita pilih yang emphasis. Kita pilih misalnya kasih underline. Nah, kita pilih after previous juga seperti ini. Yang kedua juga rumusan masalahnya. Kita pilih zoom misalnya, kita pilih after previous, kemudian yang ini nanti kita buat pakai hyperlink. Selanjutnya kita akan membuat hyperlink untuk setiap slide-nya. Caranya, kita bisa pilih gambarnya dulu yang akan kita hyperlink. Misalnya kita buat dari insert kemudian picture. Kita pilih gambar yang akan dibuat hyperlink. Ini kita akan buat hyperlink jadi kecil. Nah, sini kita putar seperti ini. Kemudian kita insert lagi picture. Kita pilih gambar rumah. Kemudian kita pilih color, set transparent color. Kita klik. Nah, jadinya seperti ini. Kita bisa duplicate. Rotasinya bisa kita putar. Kita geser. Kemudian kita tambahkan tulisan next dan back. Caranya kita pilih insert, kita pilih shape, kita tulis di sini. Back seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Kita buat warna putih tebal seperti ini. Kita duplicate. Next. Seperti ini. Ini yang akan kita buat menjadi hyperlink. Semua slide-nya kita bisa copy. Kita bisa save sambil kita klik. Kita bisa copy, kemudian di slide yang kedua kita paste. Slide yang ketiga juga dipaste. Slide yang keempat, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur hyperlink setiap slide-nya. Untuk slide yang pertama ini, next-nya kita hapus saja, karena untuk rumahnya ini akan menuju pada slide yang kedua, yaitu rumusan masalah. Nah, slide yang pertama ini untuk rumahnya, kita klik kanan, kemudian kita klik hyperlink, kita pilih menuju ke slide yang kedua, yaitu rumusan masalah, kita klik OK. Nah, seperti ini. Slide yang kedua, untuk back-nya kita klik kanan, hyperlink, kembali ke slide yang pertama, yaitu perangkat hardware, klik OK, seperti itu. Untuk rumahnya tidak usah, karena sama, rumahnya adalah rumusan masalah. Kemudian, untuk bagian-bagian rumusan masalahnya, kita klik juga, klik kanan, hyperlink, menuju ke pengertian perangkat hardware. Klik OK, seperti ini. Yang kedua juga, klik kanan,
hyperlink menuju fungsi hardware, klik OK. Yang ketiga, jenis hardware berdasarkan fungsinya, klik kanan, hyperlink, klik ke slide yang kelima. Jenis hardware berdasarkan fungsinya, klik OK. Slide yang keempat juga, klik kanan, hyperlink, ke komponen-komponen perangkat hardware yang pertama di slide yang keenam. Klik OK seperti ini. Nah, untuk memberikan efek suara pada hyperlink saat kita klik, cara yang bisa kita lakukan yaitu kita klik hyperlink tadi, kemudian klik insert, action. Nah, di action ini ada play sound. Kita centang, kemudian kita pilih soundnya. Misalnya applause. Applause kita klik OK. Pada slide selanjutnya juga, kita pilih action, play sound kita checklist, kemudian kita pilih applause, klik OK. Semuanya juga kita lakukan seperti itu pada semua hyperlink yang kita buat. Nah, karena semua slide tadi sudah di hyperlink, sekarang kita coba lihat menggunakan slideshow-nya. Nah, ini adalah tampilan slide pertama dari presentasi PowerPoint yang saya buat tadi. Kita tunggu. Nah, kemudian kita bisa klik gambar rumahnya. Nah, ini adalah tampilan slide yang kedua. Coba kita cek hyperlink-nya lagi, kita klik back. Maka akan kembali ke slide yang pertama. Kita klik lagi rumahnya. Kembali ke rumusan masalah. Coba kita klik pada pengertian perangkat hardware. Nah, ini adalah tampilan slide mengenai pengertian perangkat hardware. Kita kembali lagi ke rumah. Kita klik fungsi hardware. Nah, ini adalah tampilan fungsi hardware. Kemudian kita kembali ke rumah lagi. Kita klik jenis hardware berdasarkan fungsinya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rumah. Kemudian yang terakhir mengenai komponen-komponen perangkat hardware. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan presentasi PowerPoint menggunakan hyperlink dan slide master, serta penggunaan file-file yang lain. Nah, inilah tampilan slide presentasi PowerPoint dari saya menggunakan slide master dan juga hyperlink. Demikian tutorial pembuatan presentasi PowerPoint menggunakan slide master dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.